Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema yang ke-7. Nah, kali ini kita akan belajar SBDP ya. Temanya tentang tentang SBDP, kemudian materinya tentang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, dan bunyi panjang, bunyi pendek ya. Kita buka dulu halaman 12, teman-teman bisa menyimak halaman ke-12. Di sini kita diminta untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Apakah perbedaan dari bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, bunyi kuat adalah bunyi. Nah, nanti teman-teman sekalian tulis di sini ya, di halaman 12. Nah, bunyi yang lebih kuat adalah, bunyi yang lebih lemah adalah, nanti teman-teman tulis di sini. Nah, bunyi yang kuat adalah bunyi yang dapat terdengar sampai jarak yang lebih jauh. Sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang hanya bisa terdengar dengan jarak yang lebih dekat. Nah, intinya seperti itu. Kalau bunyi kuat itu dapat terdengar dari jauh, sedangkan bunyi yang lemah itu hanya terdengar dari radius dekat saja. Misalnya, kalau bunyi kuat, bunyi klakson, bunyi lonceng, kemudian bunyi, kalau kereta, teman-teman pernah melihat kereta api ya, kereta api itu juga termasuk salah satu bunyi yang dapat terdengar dari jauh, maka itu disebut juga dengan bunyi kuat. Sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang hanya terdengar di area tertentu saja, dari dekat saja. Misalnya kalau misalnya teman-teman bertamu, ada orang mengetok pintu. Nah, mengetok pintu itu termasuk bunyi yang lemah. Kemudian kalau teman-teman menyalakan kipas angin, ada suaranya, itu juga termasuk bunyi lemah karena hanya terdengar dari jarak yang dekat. Sedangkan dari jarak yang jauh suara itu tidak terdengar. Atau mungkin langkah kaki ya, langkah kaki kalau misalnya dari dekat itu masih terdengar misalnya. Apalagi kalau orang yang berjalan pakai sepatu, ya, itu termasuk bunyi yang lemah. Ya. Itu teman-teman perbedaan antara bunyi kuat dan bunyi lemah. Kemudian di sini juga ada nih contoh. Teman-teman coba tentukan bunyi yang kuat itu bunyi yang nomor berapa. Ini ada orang yang tepuk tangan, kemudian memukulkan 2 tongkat dan bunyi kentongan. Nah, yang kemudian yang bunyi yang paling lemah nomor berapa. Nah, ini coba teman-teman tentukan. Bunyi yang paling kuat adalah tadi bunyi yang dapat terdengar sampai jarak yang jauh. Nah, dari 3 bunyi ini kira-kira nomor berapa yang terdengar sampai jauh ya. Kemudian yang terdengar dari jarak paling dekat yang mana. Nah, itu teman-teman nanti bisa menentukan dulu ya. Itu kemudian teman-teman untuk lagu cicaknya bisa teman-teman nyanyikan ya. Tapi tidak ada penugasan di situ, cukup dinyanyikan saja lagu cicak-cicak di dinding ya. Ustaz yakin teman-teman bisa menyanyikan lagu itu. Kemudian kita lanjutkan membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, teman-teman buka halaman 54. Di situ ada pertanyaan ya. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Nah, nanti teman-teman mencari suara-suara dari sekitar yang itu bunyi panjang dan bunyi pendek. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bunyi panjang? Kemudian apakah yang dimaksud dengan bunyi pendek? Nah, kita bahas di sini. Nah, bunyi panjang adalah bunyi yang terdengar lebih lama ya. Suaranya entah itu bunyi kuat atau bunyi lemah, kalau itu terdengar lebih lama itu namanya bunyi panjang. Sedangkan yang terdengar lebih pendek itu termasuk bunyi pendek. Yang terdengar lebih sebentar atau hanya sekejap saja itu termasuk bunyi pendek. Contohnya, kalau di sini ada gambar jam alarm. Nah, ini termasuk bunyi panjang karena bunyi ini terdengar lebih lama. Sedangkan bunyi kentongan ini termasuk bunyi pendek karena hanya terdengar lebih pendek, tuk 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 gitu saja. Nah, kalau alarm kan panjang ya, kring gitu panjang.
atau mungkin alarm kebakaran juga bunyinya panjang. Klakson termasuk panjang atau pendek? Kalau klakson itu bisa panjang, bisa pendek. Kalau hanya ditekan satu kali kemudian dilepaskan itu jadi bunyi pendek. Tapi kalau ditahan, gitu, itu nanti jadi bunyi panjang. Gitu ya. Nah, teman-teman kemarin sudah mempelajari lagu judulnya Ayamku ya. Nah, coba teman-teman tentukan bunyi panjang dan bunyi pendek yang ada di dalam lagu Ayamku. Nah, tentukan yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Ya, tentukan kalau yang panjang dikasih tanda lingkaran gitu ya. Misalnya ini dikasih suku katanya diberi lingkaran dan angkanya. Ya, itu. Kalau mungkin teman-teman lupa nadanya, bisa memutar lagu Ayamku di video yang lain. Gitu ya. Itu saja untuk kegiatan belajar hari ini. Silahkan teman-teman bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.